saudara-saudari dan adik-adik semuanya, selamat malam. Biasanya kalau orang tua akan meninggalkan rumah cukup lama, terutama kalau yang tinggal cuma anak-anak, apalagi kalau bapak yang akan keluar kota cukup lama, tidak tentu kapan kembali. Biasanya apa yang akan dilakukan oleh orang tua? Apa yang akan dilakukan kepada anak-anak? Apa yang akan dibuat? Apa yang akan dikatakan? Pasti akan banyak pesan-pesan. Kalau saya pergi nanti, kamu jangan nakal ya. Jaga rumah baik-baik, jangan bertengkar dengan adik, rawat tanaman dengan baik, jaga hewan peliharaan, kasih makan, jangan pergi keluyuran sampai tengah malam, bersihkan rumah. Apalagi biasanya yang akan dibilang orang tua kalau keluar kota. Apa? Apa Pak? Oh, kasih makan babi. Tidak ada di sini. Kalau di Toraja pasti banyak. Kasih makan babi, kasih makan anjing, kasih makan ayam. Pokoknya yang baik-baik dan diminta untuk tidak nakal, jaga rumah, jaga ketenangan, dan semua yang baik-baik dikatakan oleh orang tua ketika pergi. Demikian juga, kurang lebih 40 hari setelah kebangkitan Yesus, kita dengarkan bacaan tiap minggu, bacaan juga tiap hari, selalu mengungkapkan amanat perpisahan Yesus sebelum naik ke surga. Dan puncaknya itu bacaan yang kita dengarkan hari ini. Inti dari seluruh yang disampaikan oleh Yesus selama mulai dari hari raya Paskah sampai hari ini, itu puncaknya hari ini. Bagaimana Yesus naik ke surga itu diungkapkan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus juga menyampaikan pesan-pesan untuk kita anggota-anggotanya, untuk kita putra-putrinya. Inti dari seluruh pesan Yesus terangkum dalam pesan tadi, yakni pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau dalam Injil Matius itu lebih lengkap lagi apa yang disampaikan oleh Yesus. Tapi yang paling penting kita ingat itu adalah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sebenarnya bagus turunannya tadi, dikata lebih jelas tadi. Tanda-tanda orang yang percaya itu adalah mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Padahal baru nonton film horor saja kita sudah takut. Apalagi kalau orang sudah cerita setan-setan, hantu-hantu, wah, kadang-kadang ada yang sudah tutup telinga, tidak berani mendengarkan. Padahal ini katanya mau mengusir setan-setan demi namaku. Orang akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa Inggris saja kita tidak tahu, bahasa Jerman saja mungkin susah. Padahal banyak bahasa baru. Mereka akan memegang ular, padahal baru lihat kecoa kita sudah takut. Mereka akan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya, baru minum minuman yang tidak cocok saja kita perut sudah sakit, mencret-mencret, diare. Nah, bagaimana supaya apa yang disampaikan pesan Yesus tadi itu bisa kita realisasikan? Tetapi sekali lagi inti dari pesan Yesus segala kesatuannya itu dirangkum dalam kata ini. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, tahu apa itu Injil? Tahu apa itu Injil? Injil dari bahasa Yunani Evangelion. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kabar sukacita atau kabar bahagia. Maka kadang-kadang kitab suci itu biasa disebut sebagai Injil karena isinya itu merupakan kabar keselamatan, kabar gembira. Ya, kalau dalam bahasa Inggris orang biasa juga sebut kitab suci atau Bible itu sebagai good news, berita baik, kabar sukacita. Maka kalau Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kita untuk memberitakan Injil, sebenarnya sudah sangat jelas apa yang mestinya kita lakukan. Mestinya juga kita menjadi pembawa sukacita, pembawa kebahagiaan kepada orang lain. Tapi sekarang mari kita refleksikan dalam kehidupan kita. Anak-anak sudah kasih bahagia orang tuanya? Belum, mau banyak yang teriak belum. Orang tua sudah melihat anaknya, kalau sudah lihat anaknya yang sekarang bahagia tidak?
Nah, ini bisa menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Apakah kehadiran kita, apakah kata-kata kita, apakah tindakan kita sudah menjadi Injil bagi orang lain? Ingat tadi Injil artinya kabar sukacita, kabar kebahagiaan bagi orang lain. Jangan-jangan kata-kata kita itu yang keluar itu adalah bad news terus, kabar jelek terus. Yang keluar itu kata-kata kasar, kata-kata umpatan. Yang keluar itu amarah. Yang membuat orang lain bukan bersukacita, tetapi bersedih. Apakah kehadiran kita membuat orang tersenyum, bahagia? Atau baru ketemu, aduh dia lagi. Orang berupaya menjauhi kita karena tidak bahagia ketika ketemu kita. Kehadiran kita membawa sukacita tidak bagi orang lain. Maka mari kita refleksikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana supaya tanda kita, kehadiran kita, kata-kata kita, tindakan kita itu membawa sukacita bagi orang lain. Pesan dari Paulus dalam bacaan kedua bisa diterapkan. Ini hanya beberapa contoh yang disampaikan dalam bacaan kedua tadi. Bisa kita praktekkan yang disampaikan oleh Paulus supaya kita menjadi Injil, kabar sukacita, membawa kebahagiaan bagi orang lain. Maka Paulus mengatakan, aku menasihati kamu dalam Tuhan supaya sebagai orang-orang terpanggil kamu hidup berpadanan dengan panggilanmu itu. Nah, konkretnya di sini, hendaklah kamu selalu rendah hati. Pertama itu, hendaklah kamu selalu rendah hati. Saya rasa kita senang sekali kalau lihat orang yang sangat rendah hati ya. Tapi kalau orang yang baru punya, ya mungkin ada benda-benda mewahnya, sudah sombong atau kata-katanya sudah sombong, kadang-kadang kita jengkel, lihat kan? Bukan senang tetapi jengkel, bukan membahagiakan tetapi menjengkelkan. Kalau orang yang sombong, hendaklah kamu lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Ini sangat penting. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Maka kita pun diciptakan sebenarnya masing-masing punya kelemahan dan kekuatan, kelebihan dan kekurangan, supaya hidup bersama-sama saling membantu. Anak-anak jangan bangun tidur langsung tinggalkan saja tempat tidurnya. Nanti ada mama yang bersihkan atau ada ART yang bersihkan. Habis makan piringnya ditaruh saja begitu. Karena nanti ada yang membersihkan, mencuci piring. Alangkah baiknya bisa kita cuci sendiri. Tempat tidur kita rapikan sendiri. Yang di belakang tersinggung sampai marah-marah. Bukan kita yang saya singgung, nah. Saya juga membayangkan kalau misalnya orang makan kemudian tidak menunggu mama yang, bapak kan biasa, bapak saya itu termasuk biasa saya jengkel lihat, meskipun beliau sudah di surga mudah-mudahan. Kadang-kadang makan tinggalkan saja piringnya, nanti mama yang bersihkan semua dengan cuci atau anak-anak disuruh. Padahal sebenarnya bisa di masing-masing setelah makan masing-masing bersihkan sendiri piringnya supaya tidak membebani hanya satu orang, entah mama atau ART. Saling membantu dalam kehidupan. Adik-adik, anak-anak bisa memberikan contoh yang baik. Maka memang sejak kecil itu sudah dilatih untuk hidup mandiri. Jangan marah-marah kalau orang tua sering memberikan pesan, suruh mencuci baju sendiri, menyetrika sendiri. Saya rasa banyak juga anak muda yang belum tahu mencuci sendiri. Mungkin tahu kalau kasih masuk mesin cuci, tapi kalau mengucak saya belum tahu. Anak-anak yang sudah 20-an tahun ini apakah bisa memasak? Mungkin ya memakai rice cooker gampang karena tinggal ukur airnya sedikit. Tapi masak pakai kayu atau masak pakai kompor bisa tidak? Bisa melakukannya saling membantu. Maka pernah saya melihat kata yang sangat baik, dan itu menjadi kata-kata yang akan saya ingat terus, mengatakan, kalau kamu belum bisa membahagiakan orang lain, paling tidak jangan menyusahkan orang lain. Kalau suami belum bisa membahagiakan istrinya, paling tidak jangan tambah bebannya istrinya. Kalau istri belum bisa membahagiakan suaminya, paling tidak jangan semakin tambah beban suaminya.
Kalau anak-anak belum bisa membahagiakan orang tuanya, paling tidak jangan semakin tambah beban orang tuanya. Bagaimana caranya? Selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Jangan sampai belum dikirimkan uang kos atau uang kuliah, uang jajan, sudah marah-marah ke orang tuanya. Jangan sampai anak-anak belum dibelikan mainan, langsung banting-banting piring atau banting-banting badannya di rumah. Jangan sampai istri belum dibelikan tas atau baju baru, sudah marah-marah ke suami. Jangan sampai suami belum disiapkan makanan, kopi atau apa yang mau dimakan, sudah marah-marah ke istri. Rendah hati, lemah lembut dan sabar, dan tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Itulah pesan Tuhan kepada kita, supaya kita menjadi Injil bagi orang lain, kabar sukacita bagi orang lain, baik dengan kata-kata kita, tindakan kita, juga kehadiran kita, agar suatu saat kelak ketika sudah saatnya Tuhan turun menjemput kita, kita dibawa ke surga. Ibarat orang tua yang pergi tadi meninggalkan rumahnya, suatu saat orang tua akan datang, dan mudah-mudahan rumah kita, kehidupan kita yang ditinggalkan oleh orang tua itu, ketika orang tua pulang, kita didapatkan hidup baik semuanya. Sehingga ketika sudah pulang orang tua kita dapatkan pasti banyak oleh-oleh. Tuhan pun akan datang menjemput kita, dan mudah-mudahan kita dijemput dalam keadaan baik, keadaan damai, supaya kita dibawa bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Semoga demikian.